Selamat sore, Recording in Bapak. progress. Selamat sore, Bapak Ibu, para devosan yang terkasih. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca buku harian Santa Faustina nomor 669. Aku sedang mempelajari dari Yesus, dari Dia yang adalah Sang Kebaikan sendiri. Bagaimana menjadi orang baik, sehingga aku dapat disebut putri Bapa Surgawi. Hari ini ketika sebelum tengah hari, seseorang melukai perasaanku. Dalam penderitaan itu, aku berusaha menyatukan kehendakku dengan kehendak Allah. Dan dengan sikap diamku, aku memuji Allah. Selepas tengah hari, aku pergi menjalankan adorasi 5 menit. Tiba-tiba aku melihat salib yang kupakai di dadaku menjadi hidup. Yesus berkata kepadaku, "Putriku, penderitaan akan menjadi tanda bagimu bahwa aku menyertaimu." Jiwaku sangat terharu dengan kata-kata ini. Bapak Ibu, para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, bacaan Suster Faustina nomor 669 ini pernah saya refleksikan beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu kita belajar dari Suster Faustina supaya saat hati kita terluka, menderita, hendaknya kita mengandalkan Yesus. Kita datang dan menyerahkan semua masalah penderitaan kita di bawah kaki salib Yesus. Kita satukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus, karena Yesus selalu akan menyertai dan menolong kita. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan dari sisi yang berbeda. Dari sisi lain lagi, kita melihat Suster Faustina berdoa, berkeluh kesah pada Tuhan, tapi dengan begitu cepatnya Suster Faustina menerima jawaban dari Tuhan. Bahkan Suster Faustina merasakan Yesus berbicara kepadanya. Padahal kalau kita curhat sama Tuhan, ceritain masalah penderitaan kita minta tolong, kadang kita sampai nangis, kita bercerita berulang-ulang, kok rasanya Tuhan nggak dengerin curhatan kita. Buru-buru menjawab, rasanya masalah, penderitaan, luka, dan sakit hati kita masih ada. Apa ada yang salah dengan doa kita? Bapak Ibu yang terkasih, setelah setiap hari kita mendengarkan catatan harian Suster Faustina, kita bisa melihat ada yang istimewa dari Suster Faustina, yaitu relasi atau hubungan, kedekatan Suster Faustina dengan Yesus. Ada relasi yang begitu dalam antara Suster Faustina dengan Yesus. Yesus begitu mengasihi dan mengenal Suster Faustina. Inilah, teladan inilah yang juga harus kita miliki. Kita harus menjalin relasi dengan Yesus. Kita harus berusaha selalu dekat dengan Yesus, agar Yesus juga mengenal kita secara pribadi. Buatlah Yesus menjadi segalanya dalam hidup kita. Karena semakin kita dekat dengan Yesus, kita akan semakin peka mendengar suaranya. Kita akan semakin peka merasakan bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Saya percaya banyak di antara Bapak Ibu di sini yang sudah mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi bagi yang belum mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, termasuk saya, mari kita bersama-sama belajar dan memohon agar dengan bantuan Roh Kudus
kita dimampukan untuk terus berusaha menjalin relasi yang lebih dekat dengan Tuhan. Bisa kita lakukan melalui doa, beribadah, membaca firman Tuhan. Karena dengan membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Yesus. Kita akan semakin tahu apa yang seharusnya kita lakukan agar kita dapat berjalan seturut kehendak Tuhan dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, yang bisa kita membuat kita jatuh dalam dosa. Dan pasti masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan agar relasi kita dengan Tuhan semakin dekat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.